Suatu waktu di pagi hari yang cerah, seorang tua sedang duduk di bawah pohon di persimpangan jalan besar, ditemani kopi sambil membaca koran. Kesibukan kota dengan kendaraan yang berlalu lalang di depannya sama sekali tak mengusik konsentrasinya. Dia termenung membaca sebaris kalimat di koran itu yang mengatakan, masih banyak anak-anak yang putus sekolah disebabkan karena kemiskinan. Tiba-tiba orang tua itu dikejutkan oleh seorang anak yang berlari dan menabraknya, sehingga menyebabkan koran yang sedang dibacanya robek. "Kau merusak koranku, bocah," kata orang tua itu. "Aku minta maaf, Pak," jawab anak itu sambil menundukkan kepalanya. "Saya harus mengurangi 1 kali makan untuk membeli 1 koran," kata orang tua itu sedikit jengkel. "Aku minta maaf, Pak, aku tidak sengaja," kata anak itu. "Ya sudah, pergilah," kata orang tua itu, dan anak itu pun berlari pergi. "Dasar bocah," gumam orang tua itu. Tak lama kemudian anak itu kembali lagi dan berdiri di hadapan orang tua itu. "Apa lagi?" tanya orang tua itu. Anak itu pun menyodorkan koran ke orang tua itu, bermaksud mengganti korannya yang telah sobek. "Itu koran lama, saya tak memerlukannya. Bawa aja," kata orang tua itu dengan sedikit nada ketus. "Aku juga tak memerlukannya, Pak," jawab anak itu. Kemudian anak itu pun duduk di samping Pak tua itu sambil menjadikan korannya sebagai alas duduk. "Kau menduduki korannya?" tanya Pak tua itu. "Iya, Pak. Kenapa rupanya, Pak?" jawab anak itu sambil balik bertanya. "Kau tak tahu betapa sulitnya mengumpulkan informasi yang ada di dalam koran itu. Mereka peras keringat menulis koran itu agar layak diterbitkan. Demi mencerdaskan masyarakat, kau malah mendudukinya," kata Pak tua itu. Anak itu pun menarik perlahan korannya sambil mengerutkan dahi tanpa sepenuhnya mengerti apa yang baru saja dikatakan oleh orang tua itu. "Kau tak sekolah?" tanya orang tua itu. Anak itu menggelengkan kepalanya. "Kau pernah sekolah?" tanya orang tua itu lagi, dan anak itu sekali lagi menggelengkan kepalanya. "Berarti kau tak bisa membaca?" kata orang tua itu sambil memperhatikan anak itu. Anak itu hanya terdiam. "Lalu buat apa koran itu untukmu?" tanya orang tua itu mulai penasaran. "Untuk alas tidur, Pak," jawab anak itu. "Kasihan kamu," kata Pak tua itu. "Kau tak akan tahu apa yang terjadi di dunia ini jika kau tak bisa membaca," sambung Pak tua itu. "Apakah membaca bisa mencari uang?" tanya anak itu dengan polos. "Tanpa bisa membaca memang bisa mencari uang, tapi dengan membaca kau bisa mencari lebih banyak uang," jawab Pak tua itu. "Kalau aku sudah besar, aku bisa memanggul kardus bekas lebih banyak dari tempat sampah, dan aku akan mendapatkan uang lebih banyak," kata anak itu dengan percaya diri. "Kau lihat gedung besar yang di sana itu?" tanya Pak tua itu. Anak itu mengangguk. "Kau ingin tinggal di situ?" tanya Pak tua itu. Anak itu lagi-lagi mengangguk. "Coba lihat mobil yang berjajar di sana itu. Apakah kau tak ingin memiliki salah satunya?" tanya Pak tua itu. "Ingin," jawab anak itu singkat. "Coba lihat pengemis yang berjajar di seberang sana. Apakah kau tak ingin membantu mereka agar mereka tidak mengemis lagi?" tanya Pak tua itu. "Aku ingin membantu mereka," jawab anak itu dengan polos. "Bisakah kau membantu mereka jika kau hanya memperoleh uang 15.000 sehari?" tanya Pak tua itu, dan anak itu terdiam. "Aku selalu ingin bisa sekolah, tapi tak sanggup," kata anak itu tertunduk menyesali dirinya. "Berapa umurmu, bocah?" tanya Pak tua itu. 9 tahun, Pak," jawab anak itu. "Jalan hidupmu masih panjang. Apapun yang kau inginkan masih mungkin bisa kau capai.
Tapi syaratnya kau harus memiliki banyak pengetahuan, banyak wawasan dan keterampilan. Tak harus sekolah kalau memang tak sanggup, tapi kau harus bisa membaca, karena itu modal utama bagimu. Dan aku bisa mengajarimu membaca kalau kau mau, kata Pak Tua itu. Aku mau, jawab anak itu sambil memandang Pak Tua itu dengan penuh harap. Hari-hari pun berlalu, anak itu menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bisa membaca. Setiap hari dia mendatangi Pak Tua itu selama berjam-jam setiap hari. Anak itu selalu membawa koran dan buku bekas di kantongnya kemana-mana agar terus bisa membaca. Hasilnya pun tak sia-sia. Hanya dalam seminggu anak itu sudah mulai bisa membaca tanpa mengulang-ulang kata-katanya. Masuk minggu kedua, seperti biasa anak itu datang tepat waktu sebelum jam 10 pagi, sesuai jadwal yang ditetapkan Pak Tua itu. Di tempat mereka bertemu seperti biasa, persimpangan jalan besar di tengah kota. Namun matahari sudah mulai condong ke barat. Pak Tua itu belum juga muncul. Hingga sore hari anak itu menunggu. Tetap tak ada tanda-tanda kedatangan Pak Tua itu. Di hari kedua pun begitu juga. Di hari ketiga, ketika anak itu hendak beranjak pergi karena sudah mulai gelap, penjual kopi tempat Pak Tua itu biasanya membeli kopi datang menghampiri anak itu. Bapak itu tak akan datang, pulanglah, kata penjual kopi itu. Pergi kemana rupanya bapak itu, Pak? Tanya anak itu. Dia tak akan datang lagi, kata penjual kopi itu. Kenapa begitu, Pak? Tanya anak itu lagi. Dia sudah meninggal 2 hari yang lalu, jawab penjual kopi itu. Anak itu diam terpaku mendengar kabar tersebut. Dia ingin menangis, tapi air matanya tak mau keluar karena sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Setelah beberapa saat, penjual kopi itu pun berkata, bukan berarti kau berhenti belajar sampai di situ. Nanti kau akan terbiasa ditinggalkan oleh orang-orang yang kau cintai di saat kau masih berjuang menggapai cita-citamu. Seketika setelah mendengar kata-kata dari penjual kopi itu, anak itu pun menitikkan air matanya. Air mata tak akan mampu mengembalikan orang yang kau cintai. Ini kertas coret-coretan bapak itu, dia menyuruhku diberikan padamu, kata penjual kopi itu, dan anak itu pun menerimanya dan membacanya. Inilah kehebatan dunia. Kau masih bisa mendengar perkataan orang yang telah tiada lewat tulisannya. Saat pertama kita bertemu, sebelum kau bisa membaca, surat ini tak akan berguna bagimu. Tapi sekarang kau telah bisa membaca, maka simpanlah surat ini jika kau mau. Asal kau tahu bocah, hanya orang yang memiliki tekad kuat yang mampu berhasil dalam hidup. Dan kau adalah orang yang memiliki tekad kuat. Sampai jumpa.